Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah Dajjal, fitnah terbesar di akhir zaman. Siapakah Dajjal? Dajjal adalah manusia, bukan jin atau setan, yang akan muncul menjelang kiamat. Ia adalah fitnah terbesar yang pernah Allah ciptakan bagi manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu pun fitnah sejak Nabi Adam diciptakan hingga hari kiamat yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Hadits riwayat Muslim. Nama lengkapnya adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Disebut Al-Masih karena ia memiliki kemampuan luar biasa, namun ia pendusta besar. Ciri-ciri fisik Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ciri Dajjal secara rinci agar umat Islam tidak tertipu. Bermata satu, buta sebelah. Mata kanannya rusak seperti anggur kering. Tubuhnya besar dan kekar, berambut keriting. Tidaknya tertulis kafir. Tulisan ini bisa dibaca oleh setiap mukmin, baik yang bisa membaca atau tidak. Dalam sebuah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang Ibnu Syayyad, seorang anak Yahudi di Madinah yang diduga kuat memiliki kaitan dengan Dajjal. Namun Dajjal sejati akan muncul di akhir zaman, bukan di masa Nabi. Dalam hadits lain disebutkan, Dajjal akan keluar dari arah timur, dari daerah Khurasan, yang diikuti oleh 70.000 orang Yahudi Isfahan yang mengenakan jubah. Allah mengizinkan Dajjal memiliki kemampuan luar biasa sebagai ujian iman manusia. Dajjal akan berkata, akulah Tuhan kalian. Menghidupkan orang mati, tipuan. Ia seakan-akan menghidupkan kembali orang tua seseorang, mengendalikan alam, memerintahkan langit menurunkan hujan, memerintahkan bumi menumbuhkan tanaman. Orang yang mengikutinya hidup makmur, orang yang menolaknya hidup dalam kesulitan. Surga dan neraka palsu. Surga Dajjal sebenarnya adalah neraka. Neraka Dajjal sebenarnya adalah surga. Lamanya Dajjal berada di bumi. Dajjal akan tinggal di bumi selama 40 hari. Namun, hari pertama Desiu seperti 1 tahun, hari kedua Dak seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 minggu. Sisanya hari biasa. Ia akan berkeliling ke seluruh bumi kecuali 2 tempat, Makkah dan Madinah. Kedua kota ini dijaga oleh para malaikat. Pengikut Dajjal. Mayoritas pengikut Dajjal adalah seorang yang lemah iman, orang bodoh tentang agama, wanita karena mudah terbawa emosi dan ketergantungan, kaum Yahudi, bahkan banyak orang beriman yang terguncang imannya karena dahsyatnya fitnah Dajjal. Seorang mukmin yang dibunuh Dajjal, ada seorang pemuda mukmin yang dengan berani berkata, engkau adalah Dajjal yang telah Rasulullah ceritakan. Dajjal membelah tubuhnya menjadi 2, lalu menghidupkannya kembali. Namun pemuda itu berkata, sekarang aku semakin yakin bahwa engkau adalah Dajjal. Dajjal tidak mampu membunuhnya lagi. Pemuda itu menjadi syahid terbaik di sisi Allah. Ketika Dajjal berada di puncak kekuasaannya, Allah menurunkan Nabi Isa alaihi salam turun di menara putih sebelah timur Damaskus, memakai pakaian berwarna kuning, kedua tangannya di atas sayap malaikat. Kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi. Nabi Isa alaihi salam mengejar Dajjal hingga ke Bablud, Palestina. Saat Dajjal melihat Nabi Isa, tubuhnya meleleh seperti garam terkena air. Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal dengan tombak. Fitnah terbesar pun berakhir. Pelajaran besar dari kisah Dajjal, ilmu agama adalah benteng utama. Iman harus dijaga sebelum datang fitnah. Jangan tertipu oleh keajaiban dunia. Surga dan neraka sejati hanya milik Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah Dajjal. Cara melindungi diri dari fitnah. Dajjal menghafal 10 ayat pertama atau terakhir surah Al-Kahfi, memperkuat iman dan tauhid, menjauhi kebodohan agama, dan selalu berdoa memohon perlindungan. Demikianlah kisah Dajjal, fitnah terbesar di akhir zaman. Semoga dari kisah ini bisa menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.